Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Selasa 28 Maret 2023, kita akan mendengarkan renungan harian, namun sebelumnya kita bernyanyi dari buku Ende. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengawali hari kami dengan sukacita dari Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara kekasih, kitab Amsal ini mempertemukan dua sifat, yaitu pertama orang sabar dengan orang pahlawan, dan juga orang yang menguasai diri dengan orang yang merebut kota. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti diperhadapkan dengan banyak situasi. Ada suatu peristiwa atau keadaan seorang yang namanya Reina di usianya yang ke-25 tahun. Reina inilah seorang wanita yang mandiri. Ia bekerja di sebuah perusahaan asing dengan tentunya karir yang cukup cemerlang. Meskipun Reina sudah menerima gaji yang tidak sedikit, namun ia masih membutuhkan cukup banyak dana untuk membiayai rencana pernikahannya yang tinggal beberapa bulan lagi ditetapkannya. Sudah lama ia menanti-nantikan untuk dipromosikan, tetapi promosi itu tak kunjung juga tiba. Suatu hari, Reina didatangi oleh seorang klien besar yang hendak menyuapnya agar ia dapat membantu suatu bisnis kotor di kotanya itu. Reina tahu bahwa ia sangat membutuhkan uang tersebut karena tentunya dia akan mendapatkan hasil di luar yang seharusnya dia dapatkan. Reina sangat membutuhkan uang, tetapi dalam hidupnya, Reina adalah orang yang betul-betul mengerti Tuhan. Namun dia, walaupun ia ingin membutuhkan uang tersebut, tapi dia tidak ingin mendukakan hati Tuhan. Ia pun menahan dirinya, menolak apa yang disampaikan atau ditawarkan oleh rekan kerja yang akan berbisnis tersebut. Siapa sangka, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, beberapa waktu setelah ada penolakan dari Reina tersebut karena sogokan itu, kemudian ia dipromosikan dengan gaji yang begitu tinggi, yang mungkin dia tidak pikirkan sebelumnya. Ternyata, Bapak Ibu Saudara yang kasih, klien yang hendak menyuapnya itu rupanya diutus oleh atasannya
untuk menguji kejujuran, kepatuhan Raina, dan melihat apakah ia mempunyai karakter yang layak untuk menduduki suatu posisi tinggi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, seseorang bisa dilihat karakternya, apakah dia bisa menahan diri ketika dia diberikan suatu kekuasaan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, pernah mengatakan, kalau kita ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kedudukan, beri dia kewenangan yang tinggi, maka akan kelihatan di sana. Raina teruji dengan situasi tersebut. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup di era di mana segalanya serba instan, tentu juga membuat kita menginginkan segala sesuatu pasti ingin terjadi secara instan. Ditambah lagi, tidak sedikit tawaran yang menjanjikan untuk kesuksesan secara instan itu. Buktinya, saudara, dalam kenyataan hidup sehari, banyak kasus KKN yang bertebaran di mana-mana, baik dalam skala yang kecil maupun skala yang besar. Namun ketika terkuak, alih-alih memperoleh kesuksesan, namun justru akhirnya mereka menerima ganjaran. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, di pagi hari ini, percayalah, Tuhan sangat ingin melihat anak-anaknya sukses, baik dalam karier maupun dalam pelayanan dan keluarganya. Namun, terlebih dari semua itu, Dia ingin supaya kita siap ketika Dia menganugerahkan kesuksesan itu kepada kita. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat kecakapan, Tuhan kita tidak melihat kepandaian kita. Yang Dia lihat adalah sikap hati. Yang Dia lihat adalah karakter kita sendiri. Apakah kita sudah dipercaya dalam perkara besar atau belum? Apakah kita sudah dipercaya dalam hal-hal kecil atau belum? Apakah kita sudah mempunyai pengendalian diri sehingga kita dapat menguasai ego kita sendiri dan dipakai menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita? Dengan demikian, nama Tuhan pun akan dimuliakan melalui sikap, penguasaan diri, dan perbuatan kita. Sehingga saudaraku yang kasih, orang-orang yang terberkati dapat melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui hidup kita masing-masing. Dan pada akhirnya, kebangkitan rohani pun akan terjadi di sana, di mana-mana, ketika kita mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri. Saudaraku, dalam renungan pagi ini, kita diingatkan, belajarlah untuk menguasai diri dalam segala hal, sehingga kita ini akan bisa menjadi master yang diangkat dan dipakai Tuhan dalam perkara-perkara di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menguasai diri kami sendiri untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah hidup kami. Ketika jemaat-Mu dan kami semua ingin menjalani hari ini, Tuhan ajar kami untuk boleh mengendalikan diri kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah hari ini bisa mengendalikan diri kita dan melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.